perkenalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Waalaikumsalam kita. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad wa alihi wasallam. Lagi kita lanjut kuliah kita di pelabuhan ini berkaitan dengan revitalisasi abrasi pantai. Ini tujuan sebuah perencanaan proyek untuk merencanakan bangunan pelabuhan, khususnya konstruksi breakwater. Maka dilakukan ini karena adanya pengikisan, adanya abrasi. Ini terjadi pada pantai-pantai di Indonesia, khususnya di Barombong, Makassar, Sulawesi Selatan. Apa itu revitalisasi? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, revitalisasi berarti proses. Proses, ada cara, dan juga perbuatan menghidupkan kembali sesuatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Dilakukan revitalisasi supaya berdaya, supaya berfungsi. Fungsinya kurang, memang supaya lebih berfungsi. Lakukan revitalisasi. Jadi istilahnya menggunakan revitalisasi. Ini pengertian revitalisasi menurut para ahli ilmu. Kalau Kohler dan Kelly tahun 95, dia jelaskan revitalisasi itu adalah upaya mendorong pertumbuhan dengan mengaitkan organisasi kepada lingkungannya. Kalau tahun 9, Asbi definisikan revitalisasi itu mencakup perubahan yang dilaksanakan secara quantum leap, yaitu lompatan besar yang tidak hanya mencakup perubahan bertahap atau inkremental, melainkan langsung menuju sasaran yang jauh berbeda dengan kondisi awal organisasi. Kalau menurut Jamaluddin Ancok, revitalisasi merupakan dampak dari pergeseran paradigma bisnis dalam perubahan orientasi dan aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia. Itu menurut pengertian para ahli. Ini kita lihat terjadi abrasi pantai. Proses pengikisan pantai oleh gelombangnya, gelombang laut, dan arus laut ini sifatnya merusak. Tanah jadi turun ya. Terjadi erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Ini pengertian abrasi. Nah, ini kita bisa lihat jalan tergerus, jalannya tergerus. Jadi abrasi pantai itu apa? Yang penyebabnya ada dua faktor utama ya yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama peningkatan permukaan air laut yang diakibatkan oleh mencairnya es di daerah kutub ini akibat pemanasan global. Dan kedua hilangnya vegetasi mangrove, hutan bakau di pesisir pantai. Jadi mangrove ini ditanam di pinggir pantai, akar-akarnya mampu menahan ombak sehingga menghambat terjadinya pengikisan pantai. Sayang sekali hutan bakau ini banyak yang dirusak oleh manusia. Itu jadilah abrasi. Jadi penyebabnya alam dan juga manusia. Alam, ya, esnya mencair, yang kedua manusia yang melakukan kerusakan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan mengatasi, setidaknya menghambat masalah abrasi. Nah, yang kedua, pemerintah harus secara bertahap melakukan bangunan pelindung pantai, ya, dibuat bangunan pelindung pantai. Yang kedua, ditanam kembali mangrove untuk melestarikan hutan pantai. Jadi terpeliharalah kawasan pantai, seperti batu dan komponen sekitar pantai. Ini cara mengatasi abrasi. Ini diantaranya bangunan pelindung pantai. Nah, ini contoh dari beton ya, untuk menanggulangi kerusakan pantai akibat gempuran gelombang. Nah, ini buat bangunan pemecah gelombang untuk memecahkan, merefleksikan, dan mentransmisikan energi gelombang sebelum tiba di pantai. Ini struktur penahan energi gelombang bisa terbuat dari struktur yang kaku, beton, yang bisa juga dengan fleksibel. Nah, bisa dengan tanaman hidup, struktur apung, dan lainnya. Ini beberapa bangunan pelindungnya pantai. Ada juga namanya groin. Nah, ini. Apa itu groin? Struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai. Dari baja ini. Pipa beton. Ada jetty. Nah, ini jetty tadi di atas. Bangunan tegak lurus pantai diletakkan di kedua sisi muara sungai. Fungsinya mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Ada juga breakwater. Water.
Pemecah gelombang, bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu di garis pantai. Ada juga seawall. Seawall hampir sama dengan revetment. Struktur pelindung pantai dibuat sejajar pantai dan biasanya memiliki permukaan miring. Ada tanjung buatan, nah, dibuat ini tanjung buatan. Struktur batuan yang dibangun di sepanjang ujung pantai mengikis bukit-bukit untuk melindungi titik strategis. Ini beach nourishment. Apa itu beach nourishment? Merupakan usaha dilakukan memindahkan sedimentasi pada pantai ke daerah yang terjadi erosi, sehingga menjaga pantai tetap stabil. Peminahan dan dari sedimentasi ke daerah erosi. Itu bangunan-bangunan pemecah gelombang ya, bangunan fasilitas pantai. Ini lokasi perencanaannya di Pantai Berombong. Kalau pernah lihat Pantai Berombong ini lokasinya. Jalan-jalan orang juga di sini. Ini Google Map-nya Pantai Berombong. Nah, ini Pantai Berombong, ini tempat orang wisata. Nomor liburan di pantai bisa ke Berombong. Perumahan air rumah-rumahnya di pantai. Ini airnya, air lautnya jernih. Ya, bisa bagus orang di laut. Bisa main bola biasanya. Saya datang ke sini bawa bola, bermain bola di laut. Ini Pantai Berombong pada maghrib ya. Malam. Nah, pemecah gelombang, breakwaters. Dia merupakan pelindung utama bagi pelabuhan buatan. Maksud dari pemecah gelombang ya melindungi daerah pedalaman perairan pelabuhan, memperkecil tinggi gelombang laut sehingga kapal bisa berlabuh dengan tenang dan melakukan bongkar muat. Ya, memperkecil gelombang pada perairan dalam ini tergantung pada tinggi gelombang. Lebar perairan pelabuhan dan panjang perairan pelabuhan. Mengikuti rumus empiris dari Thomas Stephenson. Ini rumusnya. Nah, ini dari pemecah gelombang ini ada beberapa bentuk dasar yang bisa dibaca ya, gelombangnya ini. Pemecah gelombang batu, ada berbagai macam. Ada pemecah gelombang batu, kabel mount, breakwater, ada rumusnya juga. Gambarnya, kemudian kabel-kabelnya. Pemecah gelombang batu ini, kabel mount. Stabilitasnya ini, rumusnya pemecah gelombang ini stabil kalau R per mg di atas 1,25. Ini gambar pemecah gelombangnya. Kemudian yang kedua ada pemecah gelombang buatan. Batu buatan, pemecah gelombang batu buatan. Ada dua pemecah gelombang dinding. Ini gambarnya. Untuk dinding, kemudian antaranya konstruksi kaison. Konstruksi dinding. Memang pemecah gelombang. Ada yang disebut dengan penyerap atau peredam gelombang, water absorber. Penyerap gelombang ini punya bentuk suatu kotak yang berlubang-lubang. Bentuk lubangnya pada mulanya berupa persegi atau lingkaran, kemudian sesuai dengan hasil percobaan diberi bentuk sesuai ilmu hidrolika sehingga arus atau energi gelombang masuk ditiadakan oleh arus gelombang. Gambarnya. Rumus yang digunakan dalam konteks refleksi. Ada juga penyerap gelombang warok. Secara teoritis pemecah gelombang dapat dijelaskan pada gambar, ada gambar 810. Bila ABCD adalah balok berlubang dengan lebar B dan ditempatkan dinding rapat pada EF pada dasar laut FB dengan kedalaman H, ya kedalamannya disingkat H, jaraknya D disingkat D. Dari hasil penyelidikan lab didapatkan kesimpulan ini. Nah, tanpa reservoir. Sini jelas ada hubungan antara lebar reservoir efektif untuk segala bentuk ukuran lubang untuk suatu kedalaman tertentu. Hasil penelitian. Pemecah gelombang. Ada juga penyerap gelombang tipe iglo. Gambarnya. Pemecah gelombang. Dan beberapa konstruksi khusus pemecah gelombang, ada tiang bambu, matras bambu, lapisan pasir.
Soksi, pemecah gelombang Yokohama, pemecah gelombang Apung, karena beberapa pembatasan perancangan pelabuhan berhubung dengan navigasi kapal ini untuk melayani kapal. Penjelasannya, ada juga navigasi kapal pada pendekatan dan di dalam pelabuhan, ya, navigasinya itu meliputi pendekatan kapal untuk masuk pelabuhan, akan memutar pada kolam putar, penempatan kapal. Ya, harus plot ini semua perencanaan. Ini gambar kapal masuk untuk pemecah gelombang ini, jadi tertutup pelabuhan ini, kapal masuk. Berikutnya jenis breakwater, nah ini pemecah gelombang. Ada dinding tegak, ya, floating breakwater. Beda-beda. Desain monolith breakwater, terlebih sebuah gambar breakwater. Titik jepit tanah terhadap tiang pancang. Ini gambarnya, perhitungannya, penulangan, rencana struktur breakwater, pelabuhan berombongnya. Ada 121 tiang pancang tegak, 25 tiang pancang, atau tiang pancang yang miring, ada yang horizontal, kanan kiri. Dan tembak sisi atas, jadi ada breakwaternya, peluang 105 meter. Ini struktur breakwaternya. 125 meter satu segmennya, dipasang panjang ini. Jarak breakwater dari pelabuhan 80 meter. 125. Jadi dipasang di lautan nih. 80 meter dari dermaga. Ketika kita lihat itu kalau tanahnya turun, jalannya turun, ya perlu dipasang breakwater. Puncak gelombang agar gelombang tidak menghantam dinding pantai ya, supaya tidak turun. Breakwater. Ini pembuatan breakwater, kapal, trek, ekskavator, konkret, crane. Daftar pustakanya, sumber bacaan. Ini breakwaternya dibuat dalam perencanaan. Jadi demikian materi kita tentang breakwater, sedikit materi kita, dan bermanfaat walaupun sedikit. Kita tutup dengan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Kita coba lihat sini, apakah kita sudah memiliki karakter sama dengan Nabi Zulkifli alaihissalam. Akan membuat kita menjadi generasi emas nanti, 2045 generasi emas. Orang-orang memiliki karakter, nilai dalam hidup. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, beliau adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Diutus Allah Ta'ala kepada bangsa Arami dan Amori, kaum Rom. Nabi Zulkifli alaihissalam dipuji Allah Ta'ala karena kesabaran, kesolehan, jujur, dan amanah. Saat itu rajanya Raja Yasa sudah tua, dikumpulkanlah kaumnya dan berkata, siapa yang dapat menjalankan 3 tugas dariku, maka ia akan menjadi pemimpin raja saat itu. Nah, itu berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah. Nah, 3 saja. Siapa yang berpuasa siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah. Semua diam, namun Nabi Zulkifli alaihissalam menjawab, saya siap melakukannya. Siap melakukan apa tadi? Puasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah. Dan Raja Yasa mengulang pertanyaan yang sama, tetap tidak ada yang angkat tangan, hanya Nabi Zulkifli alaihissalam yang menjawab. Lalu ia pun diangkat menjadi pemimpin. Sudah tua Raja Yasa, Zulkifli ini adalah penguasa. Nabi sekaligus penguasa, pemimpin politik, pemimpin masyarakat. Nah, iblis menyapa sebagai orang tua untuk menipu ini. Dia menipu. Dengan tipu daya dia terus bujuk menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam. Dan atas pertolongan Allah Ta'ala, Nabi Zulkifli alaihissalam berhasil melaksanakan 3 tugas itu. Mengalahkan bisikan iblis. Nabi Zulkifli mampu berpuasa siang hari,
sholat malam hari, beribadah malam hari, dan tidak marah. Nah, apa hikmah? Yang pertama, mahasiswa harus memiliki jiwa pemimpin ya. Calon pemimpin, mahasiswa harus jadi pemimpin, punya jiwa-jiwa pemimpinan. Kemudian mahasiswa mendapati janji dan amanah, dan pemimpin yang soleh itu melakukan puasa. Dia melakukan puasa siang hari, sholat malam hari, dan tidak marah. Kalau menjadi pemimpin ya dibiasakan dari sekarang berpuasa siang hari. Kemudian kalau umat Islam ada Senin Kamis ya puasa. Puasa Idul Fitri tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Malam sholat malam yang Islam dan sholat tahajud. Setelah bangun malam jam 3 misalnya sholat sampai subuh. Sholat subuh berjamaah di masjid dan tidak marah. Tidak marah pada kebaikan. Kebaikan tidak boleh dimarah. Jadi yang dimarah itu yang buruk ya. Kalau buruk boleh dimarah, tapi yang baik tidak boleh dimarah. Yang berbuat baiknya tidak dimarah, malah diberikan kebebasan dan motivasi agar melakukan kebaikan. Jadi itu hikmah kita bisa ambil. Apakah sudah menjadi karakter Anda atau belum? Masih. Mari kita terapkan. Punya jiwa kepemimpinan, menempati janji dan amanah orangnya. Kemudian memiliki ciri-ciri sebagai pemimpin. Apa itu? Puasa siang hari, sholat malam hari, dan tidak marah. Demikian materi saya pada kesempatan ini. La tagdab walakal jannah. Ini sebuah pepatah di TK anak saya. La tagdab walakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Jadi diajarkan gurunya. Jangan marah maka bagimu surga. La tagdab walakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Demikian. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kita selalu mengucapkan doa awal dan akhir ya. Akhir kita tutup dan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.